Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama pada pagi hari ini membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk waktu pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa kami dan untuk bersyukur untuk firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Tuhan tolong setiap kami agar kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Ulangan 17 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu sudah memasuki negeri yang diberikan oleh Tuhan Allahmu, kamu akan memiliki tanah tersebut dan tinggal di sana. Lalu kamu berkata, marilah kita mengangkat seorang raja bagi kita seperti bangsa-bangsa di sekitar kita. Kamu harus menetapkan raja atasmu, ya Tuhan, Allahmu pilih. Haruslah kamu mengangkat seorang raja atasmu dari antaramu. Janganlah mengangkat orang asing yang bukan saudaramu menjadi rajamu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel memulai kehidupan seperti bangsa-bangsa lainnya di tanah yang telah menjadi hak milik mereka. Israel sudah tak ingin berada di bawah kepemimpinan Tuhan. Mereka juga ingin memiliki seorang raja manusia seperti bangsa lainnya. Sebagai umatnya, Tuhan memberikan syarat-syarat yang harus mereka perhatikan tentang seorang raja. Raja itu harus dipilih oleh Tuhan dari antara orang Israel. Raja tidak boleh memiliki banyak kuda, istri, emas, serta perak. Kuda pada masa itu menjadi bukti kekuatan seseorang. Emas dan perak adalah ukuran pasti akan tingkat kekayaan seseorang. Sedangkan istri dapat menunjuk kepada kekuasaan yang menyangkut daerah atau kerajaan taklukan sang raja. Karena pada masa itu banyak pernikahan raja yang bersifat politis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila seorang raja mengandalkan semua ini, dapat berarti raja mengandalkan dirinya sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Dia akan mudah menyimpang dan membuat umat Israel kembali ke dalam pembuangan. Bapak, Ibu, untuk itu seorang raja harus memiliki dan membaca salinan hukum Taurat. Salinan hukum inilah yang mengajarkan takut akan Tuhan dan tidak meninggikan diri terhadap saudara-saudaranya. Ini pula yang memastikan pemerintahnya dapat bertahan hingga anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak melarang bila seorang raja memiliki kekayaan dan segalanya. Tetapi harta dan istri dapat memalingkan hati seorang raja dari kebenaran Allah dalam pemerintahannya, bahkan dari Tuhan. Tuhan tahu kekuatan maupun kelemahan hati seorang raja. Karena itu raja membutuhkan tuntutan yang bukan berasal dari para ahli di muka bumi, melainkan hukum dan aturan dari Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki kesempatan untuk memimpin adalah hak yang sangat istimewa. Marilah kita berhati-hati agar tidak menyimpang dari Tuhan. Jangan mengandalkan diri dan kekuatan sendiri. Apabila memilih seorang pemimpin, pilihlah seseorang yang rendah hati dan hanya mengutamakan kehendak Tuhan di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan selalu mengandalkan Tuhan di atas segala sesuatu yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa mengingatkan kami agar hidup kami selalu berfokus kepada Tuhan. Hidup kami selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan harta kami, bukan mengandalkan jabatan kami, bukan mengandalkan apa yang kami miliki, tetapi hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami agar kami boleh setia kepada Tuhan dan selalu hanya mengandalkan Engkau satu-satunya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.